Hayo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya dengan channel gue ya, mas-mas ya. Dalam video kali ini gue akan mengupas tuntas ya cara atau gimana cara mendaftar biar bisa kerja ke Jepang ya kan. Nah, buat kalian pasti kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang semacam kayak gini. Oke. Dan jangan lupa ya, terus tonton video ini, video terbaru, dan like serta subscribe juga. Oke guys, jadi gini, untuk pergi atau kerja ke Jepang itu nggak sembarangan ya, nggak asal berangkat gitu, itu nggak. Nah, biasanya rata-rata perusahaan Jepang itu kalau misalkan ingin merekrut kita itu dia itu lewat yayasan. Nah, jadi ada beberapa yayasan ya yang saya sarankan buat kalian yang ingin ke Jepang itu. Nah, yang pertama itu ada IM Japan ya. IM Japan itu ini yayasan dari pemerintah ya. Dia asli dari pemerintah, bukan milik swasta. Yang pertama itu IM Japan. Terus yang kedua itu ada JIK. Nah, JIK ini dia kantornya ada di Bogor ya. Kantornya ada di Depok. Tapi JIK ini juga mempunyai dua cabang, itu di Surabaya dan Yogyakarta. Dan untuk JIK ini swasta ya guys ya. Jadi yang negeri itu cuman IM Japan. Dan kemudian yang ketiga itu ada Minori. Minori ini setahu saya itu dia ada di daerah sekitar Cikarang lah atau Bekasi ya, di sekitar daerah situ. Nah, ketiga yayasan ini itu yang menurut saya itu paling worth it ya, karena dia udah intinya teruji lah, udah beberapa kali mengirim tenaga kerja dari Indonesia ke Jepang, ratusan bahkan ribuan orang itu, terutama yang JIK juga ya. JIK juga ini dia sangat luar biasa lah ya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ada saran LPK lain ya silakan. Cuman ini kalau menurut saya pribadi ya, ini 3 LPK itu yang menurut saya recommended. Nah, caranya biar mengetahui apakah yayasan ini buka lowongan atau enggak itu biasanya itu jarang ya. Yayasan ini buka lewat BKK itu jarang ya, setahu saya jarang, karena lebih dominan ke kayak website atau mungkin media sosialnya, seperti ya kalau misalkan JIK ya di media sosial JIK, apa di Facebook, apa di IG, atau mungkin Minori juga, atau IM Japan juga, itu kalian itu saya sarankan sering-sering mencari atau menggali atau mengunjungi media sosial dari yayasan-yayasan itu, karena yayasan 3 ini itu biasanya itu khusus untuk membuka lowongan ke Jepang ya. Jadi 3 yayasan ini tuh biasanya tuh khusus untuk ke Jepang. Kalau yang ke Indonesia itu kan banyak yayasan-yayasan yang lain. Nah, caranya gini, kalau misalkan salah satu dari yayasan itu buka lowongan, biasanya kan ada beberapa kriteria. Nah, kalian silakan daftar saja ya. Biasanya itu kalau zaman sekarang mungkin lebih ke email ya, untuk kirim surat lamaran lewat pos itu kalau zaman sekarang itu agak sedikit dikurangi, kebanyakan meng-email karena mungkin lebih praktis. Nah, kalian coba email atau mungkin atau mungkin kalian bisa saja mencari atau mungkin bertanya kepada teman-teman kalian yang intinya kerja di situ atau mungkin yang udah di Jepang itu. Biasanya itu bahkan teman-teman yang di Jepang itu biasanya dia mempunyai informasi, karena dia juga sebelumnya kan pastikan udah kenal dekat lah dengan orang-orang di yayasan. Nah, kalau misalkan udah ada lowongan kalian daftar itu pasti kan ada tes. Nah, kalian jangan khawatir teman-teman, tesnya ini bukan tes pakai bahasa Jepang. Jadi tesnya itu kayak tes biasa, tes kalian mau ikut
lowongan kerja di Indonesia itu kayak tes-tes di perusahaan biasa ya. Ada psikotes juga, ada interview, terus juga ada kayak tes ukur tinggi badan gitu. Kalian jangan khawatir, kalian ikut saja tes-tes tersebut. Cuman saya tekankan lagi ya, ini tes tersebut itu bukan untuk tes kalian masuk langsung ke Jepang, enggak. Tes ini dilakukan itu buat agar kalian biar masuk ke dalam yayasan itu. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah diterima di yayasan itu, maka akan ada tahap selanjutnya, yaitu pembelajaran ya, pembelajaran bahasa Jepang. Nah, pembelajaran ini tuh dilakukan dalam 2 tahap ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Kalau pembelajaran bahasa Jepang kalau di yayasan saya itu dilakukan 2 tahap, yaitu tahap pertama itu pelatihan dasar dan tahap kedua atau pelatihan lanjutan. Nah, untuk tahap kedua ini atau pelatihan lanjutan ini itu dilakukan ketika kalian sudah mendapatkan perusahaan dari Jepang atau mungkin kalian sudah tanda tangan kontrak. Nah, pasti kalian kan banyak yang tanya kan, gimana cara dapat perusahaannya, terus kalau belum dapat gimana. Nah, oke. Jadi gini, ketika kalian sudah diterima di yayasan, nanti di dalam yayasan itu pasti kalian akan melewati yang namanya pastilah pembelajaran bahasa Jepang. Nah, di dalam belajar ini kalian itu pasti nanti dihadapkan ada ujian. Ujiannya adalah tetap ujian bahasa Jepang. Nah, jadi kalau kalian sudah masuk ke dalam yayasan itu kalian jangan berbangga diri pasti lolos dan kerja ke Jepang, itu belum tentu, karena di dalam yayasan itu seperti sekolah. Jadi ada tes juga, terus ada juga latihan percakapan pakai bahasa Jepang. Nah, itu nanti dilakukan buat mengevaluasi apakah kalian ini ibaratnya intinya apakah kalian ini tuh cocok ke Jepang atau enggak gitu. Nah, biasanya gini teman-teman, setiap sebelum tes di yayasan itu biasanya dikasih kisi-kisi atau di uji coba lah, kayak latihan-latihan gitu, kira-kira soalnya ini yang keluar, itu yang keluar. Tapi jangan khawatir, walaupun kalau seandainya kalian gagal di tes ya, nilainya ibaratnya ya hancur lah, itu nanti akan ada sistem remedial. Nah, sistem remedial ini itu kalian manfaatkan sebaik mungkin teman-teman ya, karena kalau misalkan gagal lagi itu dari pihak yayasannya itu pasti nantinya akan agak susah gitu. Pasti bisa jadi antara kalian di stop sampai situ atau lanjut, itu biasanya nanti akan ada kayak meeting lah, atau mungkin kalian dipanggil ke kantor untuk dicari jalan keluarnya gimana. Oke. Dan untuk mengenai gimana sih dapatnya perusahaan, jadi gini, selama pelatihan pertama itu kan 2 bulan nih. Nah, di dalam 2 bulan ini nanti kalian itu akan dicarikan perusahaan sesuai dengan kriteria kalian. Misalkan kalian kok basicnya kelas, ya nanti akan dicarikan perusahaan yang kelas. Atau mungkin kalian kok basicnya mungkin di perawat, nanti akan dicarikan bidang keperawatan atau perkebunan yang lain, tuh nanti akan dicarikan sesuai dengan kalian, kriteria kalian maksudnya ya. Tapi juga kalian jangan khawatir guys, dari pihak yayasan itu gak akan memaksa kalian harus pilih perusahaan ini, harus ikut perusahaan ini, harus ngambil perusahaan ini, itu enggak. Biasanya dari yayasan itu nawarin dulu, ini ada perusahaan, misalkan ada perusahaan di bidang pertanian dari Jepang, kamu mau atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kalian enggak, berarti oke lah, skip. Berarti nanti tunggu di kesempatan lainnya.
Tapi kalau misalkan kalian setuju dengan bidang pertanian itu, berarti nanti kalian akan dijadwalkan biasanya itu sesi interview. Nah, interview ini biasanya dilakukan secara online ya guys ya, online, dan juga pasti didampingi oleh guru asrama atau sensei. Itu biasanya akan didampingi, karena pastikan yang namanya belajar bahasa Jepang gitu kan cuma 2 bulan, itu kan pastikan bahasanya kan agak belepotan ya, karena saya sendiri juga gitu. Tapi jangan khawatir, biasanya itu ada guru pembimbingnya yang akan menerjemahkan itu, ini kalian tinggal ngomong gitu. Nah, kalau misalkan dari pembelajaran maksudnya dari interview itu kalian udah diterima, kalian sudah diterima dari perusahaannya, itu sudah fix, oke lah diterima, itu nanti biasanya kalian akan diadakan tanda tangan kontrak. Nah, tanda tangan kontrak ini di dalam itu sudah ada rincian mengenai biaya kerja biaya gajinya segini, per hari segini, biaya lembur segini, jam lembur segini, sampai juga di dalam kontrak itu sangat detail guys ya, termasuk juga tempat misalkan asramanya di sini, terus setiap orang yang kerja di sini tuh dikasih apa-apa aja, terus jarak asrama dari pusat perbelanjaan itu segini itu biasanya itu detail banget di dalam surat kontrak itu, karena yang namanya kan karena kan jauh ya guys ya di Jepang. Kalau misalkan seenggaknya kan kita ada gambaran, oh tempatnya gini, oh jarak ke supermarketnya segini, seenggaknya kan kita ada gambaran. Nah, makanya dari Jepang itu biasanya udah memberikan gambaran tentang lokasi kerja, tentang tempat asrama itu, tentang gaji juga, itu sedetail mungkin biar nanti kitanya itu nggak kaget. Nah, itu kalau misalkan kalian udah keterima, itu kan pasti kan nanti kan di tanda tangan kontrak ada tuh misalkan berangkat bulan segini terbang. Nah, ketika dijadwalkan berangkat bulan segini, waktu segini, itu nanti kalian juga akan segera diatur jadwalnya buat pelatihan lanjutan atau pelatihan kedua. Nah, untuk pelatihan lanjutan ini tetap belajar bahasa Jepang, cuman lebih ke fokusnya itu kayak kayak skill itulah ya, tentang babnya yang lebih tinggi gitu. Intinya itu tentang budaya-budaya bahasa Jepang juga itu lebih dimantapkan lagi di pelatihan kedua. Nah, itu kalau misalkan kalian udah lolos nih dapat perusahaan. Nah, kalau misalkan kalian belum dapat perusahaan nih, misalkan dalam sesi interview tadi kalian kok gagal gitu, apa yang akan terjadi? Gini guys, kalau misalkan kalian gagal ya, itu biasanya akan nunggu kloter selanjutnya. Kalau misalkan jaraknya dari kalian, misalkan kalian perusahaan pertama nih gagal, terus jaraknya nggak begitu lama, mungkin hanya 1 minggu ada perusahaan lain, terus kamu tawarkan lagi mau, nah nanti kamu akan ikut ke kloter itu gitu kan. Nah, apabila apabila jaraknya lama, misalkan kan pelatihan pertama 2 bulan nih, nah sedangkan kurun waktu dari dari perusahaan pertama yang kamu gagal ke kloter selanjutnya itu memerlukan waktu yang agak lama, misalkan sampai waktu pelatihan habis. Nah, itu kalian belum mendapatkan jadwal pelatihan lanjutan ya kan, karena pelatihan lanjutan itu harus udah ada perusahaan. Nah, ini juga yang membuat kalian itu menunggu ya, mungkin waktunya terlalu lama gitu, karena gagal sih tadi, terus belum ada perusahaan lain. Tapi kalian jangan khawatir guys ya, walaupun selama apapun, selagi data kalian masih ada di yayasan, itu nanti pasti akan dihubungi lewat telepon ya. Biasanya itu kalau misalkan nih kalian pulang di rumah udah
seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, nanti pasti kalian akan ditelepon dari pihak yayasan, dan pihak yayasan itu pasti akan nawarin kamu perusahaan yang lain gitu. Misalkan kalau seumpama ada pihak yayasan telepon ke kamu, terus ada perusahaan yang intinya yang sesuai lah dengan kriteria kamu, apakah kamu mau nggak? Nah, kalau misalkan kalian menolak, ya saran-saran saja nih, mending kalian langsung ambil, karena nanti kalau misalkan kalian menolak terus, biasanya dari yayasannya itu akan mempertimbangkan lagi, ini kamu itu sebenarnya niat atau enggak ke Jepang, atau hanya main-main gitu. Saran saya, kamu langsung ambil juga. Nah, kalau misalkan kok kalian sudah fix, sudah siap nih, mantep ingin ngambil, nah nanti baru diatur nih jadwalnya, apakah interview atau langsung tanda tangan kontrak. Kadang gini teman-teman, kadang ada beberapa perusahaan yang merekrut karyawan, maksudnya yang merekrut orang Indonesia itu nggak pakai interview. Jadi kalau misalkan perusahaan itu sudah percaya sama yayasannya itu biasanya dia akan menyerahkan sepenuhnya ke yayasan. Jadi si pihak perusahaan di Jepang itu cuman ingin menerima beresnya aja lah. Jadi kan nggak perlu interview. Nah ini yang lebih enak nih, simple, karena kita nggak usah repot-repot interview. Jadi secara otomatis ya kita pasti lolos berangkat kan. Nah kalau misalkan dari pihak Jepangnya ini minta interview, ya udah kamu interview lagi, terus kalau gagal ya udah nunggu kloter selanjutnya lagi, begitupun terus. Tapi jangan khawatir guys, biasanya itu maksimal itu 1 tahun nunggu ya. Saya juga dulu waktu itu nunggu 1 tahun ya, karena saya gagal di interview perusahaan pertama, jadi dialihkan ke perusahaan yang lain. Oke. Kalau misalkan kalian udah fix nih, udah dapat perusahaan, nah kalian akan dijadwalkan waktu buat ke pelatihan lanjutan atau pelatihan kedua. Dan di pelatihan lanjutan ini itu dia akan lebih banyak ke yang seperti awal tadi ya pasti belajar bahasa Jepang. Lebih banyak ke memahami budaya bahasa Jepang ya, seperti peraturan Jepang, cara membuang sampah gitu, terus cara bersepeda ya, intinya peraturan yang di Indonesia itu nggak ada gitu. Oke guys, sekarang gini, mungkin kalian pasti ada yang memikirkan, wah biayanya berapa, apakah mahal? Oke, jadi jangan khawatir guys ya. Untuk biaya itu biasanya ada dana talangan. Dana talangan ini dimana pihak yayasan itu biasanya sudah bekerja sama dengan perbankan di Indonesia, dimana ini bertujuan untuk mengcover sementara biaya kalian untuk berangkat ke Jepang. Dan untuk pembayarannya sendiri itu biasanya nanti dicicil, potong gaji selama sebulan. Biasanya di perjanjian awal ya, sebelum meminjam kan biasanya kan ada perjanjian tuh, biasanya 1 bulan dipotong berapa juta selama berapa bulan, itu di situ sudah ada tertera. Dan rata-rata biasanya itu 1 bulan itu dipotong 2 juta ya. Saya dulu 2 juta sampai berapa bulan lupa lah, hampir 2 tahun itu. Nah untuk biaya itu biasanya di cover sementara oleh pihak perbankan guys ya. Terus biasanya nanti ya gitu, potong gaji dari yang hasil kita kerja gitu. Oke. Terus mungkin segitulah ya video kali ini ya, buat intinya kalian udah ada gambaran lah, nggak penasaran lagi itu tentang gimana sih cara kerja atau cara daftar di Jepang itu gimana. Nah saran saya mending kalian itu hindarilah ya LPK atau yayasan yang ibaratnya baru ya. Ya saya bukan
bukan intinya melarang kalian untuk mencoba yayasan baru sih, nggak apa-apa. Cuman kalau saran saya mending kalian cari yayasan yang sudah teruji lah ya, seperti IM Japan, terus Minori, JIK, terus ada OS Selna Jaya, itu juga salah satu yayasan yang bagus. Biasanya untuk IM Japan itu kan milik negeri. Nah, ini tuh kata teman saya itu dia masuknya sulit guys, karena dalam perekrutan itu ada yang namanya tes fisik, dan teman-teman bilang katanya tes fisiknya itu besar seperti masuk tentara tuh. Tapi ini LPK yang sangat, ibaratnya sangat keren gitu loh. Kalau misalkan kalian dari LPK mana? IM Japan, dia pasti bangga lah, keren. Kenapa? Karena dia pertama itu milik pemerintah. Terus yang kedua itu kata teman, kalau misalkan udah selesai magang Jepang 3 tahun itu biasanya kan mendapatkan uang prestasi atau uang terima kasih ya dari pemerintah. Itu besarnya ada yang bilang 50 juta, 60 juta sampai 70 juta ya, sekitaran itu. Kalau bener enggaknya saya nggak tahu, karena saya bukan dari IM Japan, saya dari yayasan swasta. Tapi ya alhamdulillah, walaupun nggak dapat uang, ibaratnya uang prestasi, uang terima kasih, seenggaknya ya daripada nganggur ya guys. Karena di Indonesia itu memang nyari kerja itu susah, lebih-lebih juga pendok umur. Oh ya, ini juga yayasan itu juga ada menerapkan maksimal umur ya guys. Dulu itu rata-rata 25 ya maksimal, tapi sekarang nggak tahu kok jadi 23 gitu ya. Oke, mungkin itu dulu ya, dan cukup sekian video dari saya. Buat kalian yang ingin ke Jepang, terus berusaha ya guys ya, terus berusaha. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera terwujud. Dan jangan lupa terus saksikan video saya ya mengenai cara-cara, atau mungkin buat kalian yang ingin penasaran tentang Jepang, ingin mengetahui lebih lanjut, bisa tonton video saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.